Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ngebut ya, mulai langsung nunggu yang lain masuk nanti terlalu lama karena anak saya yang paling kecil udah bangun nanti rewel. Karena perkuliahan Anda ini di hari Sabtu, jadi saya terkendala selalu dengan waktu saya bersama keluarga. Sementara Senin sampai Jumat saya selalu ngajar di kelas full dari pagi sampai sore. Jadi mau nggak mau Anda harus berbesar hati jika waktunya saya geser-geser di Sabtu atau Minggu. Baik, saya akan mulai mengajarkan tentang structure. Kita masuk materi structure, loh mana dia? Belum saya buka apa. Sebentar, malah ketutup sama Miss Nika. Oh ini dia, udah. Oke. Sebentar. Oke. Saya udah record belum? Lupa saya. Oh, sudah recording. Baik, kita mulai structure. Ini materinya agak berat tadi, saya lihat sekilas. Jadi fokus ya mendengarkannya. Baik, structure skill 24. Menjelaskan tentang bagaimana kalimat bahasa Inggris tersebut dibentuk dalam paralel. Dia harus paralel kalimatnya menggunakan coordinate conjunction. Kata dia, apa itu coordinate conjunction? Mari kita lihat. Tugas dari coordinate conjunction, yaitu dalam hal ini ya adalah and, but, sama or. Ya, jadi coordinate conjunction-nya hanya ada 3, yaitu and, but, dan or. Is to join adalah untuk menggabungkan equal expressions, ekspresi yang sama, ekspresi yang equal. What is on one side of this word must be parallel to what is on the other side. Jadi yang namanya join kalimat kan yang menggabungkan kalimat itu ada kata hubung bahasa Indonesianya ya. Kata hubungnya adalah and, but, sama or. Kalau dia dihubungkan oleh ketiga ini, berarti kan apa yang ada di kirinya atau apa yang sebelum kata hubung harus sama dengan apa yang sesudah kata hubung. Itu yang disebut dengan paralel. Lanjutkan, this conjunction can join noun. Dia bisa saja menggabungkan atau menghubungkan kata benda, noun, verbs, kata kerja, adjective, kata sifat, frase, dan subordinate clause. Nggak ada artinya itu, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Paling pakai istilah frase dan subordinate clause. Atau main clause, klausa utama. Jadi ada 5, noun, verb, adjective, phrases, subordinate clause, sama main clause. Ada 6 malahan. They must join together two of the same thing. Yang digabungkan apa dihubungkan harus sama, same thing. Here are the example of two nouns. Ini adalah contoh nouns, kata benda ya. Lihat tuh, ada contohnya banyak banget. Tuh 2, 3, 4, 5. Mari kita lihat. I need to talk to the manager or the assistant manager. Yang kedua, she's not a teacher but a lawyer. You can choose from activities such as hiking and kayaking. Yang pertama ini, dia kategorinya masuk noun. Kenapa dia noun? Noun adalah kata benda. Kita lihat dulu conjunction-nya. Conjunction-nya betul enggak sesuai dengan yang di dalam kurung and, but, atau or. Kita lihat contohnya sesuai. Yang satu pakai or, kedua but, dan ketiga and. Setelah kita menentukan conjunction-nya sesuai apa tidak sesuai dengan skill-nya, kita lihat sama enggak sebelum conjunction dan sesudah conjunction. Yang pertama, sebelum conjunction manager, yang sesudahnya asisten manager. Ini kategorinya sama-sama noun. Kalau kamu nggak tahu bagaimana menemukan kategorinya, buka Google Translate, ketik manager. Di situ keluar tuh, pasti ada fungsinya sebagai noun. Jadi kalau di kiri noun, di kanannya juga harus noun. Lawyer sama teacher. Teacher juga kategorinya noun, kata benda. Teacher noun, lawyer noun. Sebelum dan sesudahnya sama-sama noun. Yang ketiga, you choose from activity seperti hiking and kayaking. Yang sebelumnya adalah hiking, yang sesudahnya adalah kayaking. Sama-sama verb ing.
Udah pasti benar, sama-sama paralel. Intinya, lihat kalimat, mana dia conjunction-nya. Apakah dia ada 3, dari salah satu dalam kurung itu ada and, but, atau or, tentukan. Oh, ternyata ada. Setelah ditemukan, lihat sebelumnya. Sebelum and atau sebelum conjunction dan sesudahnya. Paralel tidak, sama tidak bentuknya. Kalau dia noun, berarti harus sama-sama noun. Kalau dia misalnya koordinat conjunction-nya verb, seperti di contoh kedua ini, verb adalah kata kerja ya. He eats and sleeps only when he takes vacation. Tidur dan makan kalau liburan. Invites us to her home, but never talk with us. You can stay home or go to the movies. Cari dulu conjunction-nya. Conjunction-nya yang pertama and, kedua but, dan ketiga or. Sudah sesuai yang ada dalam kurung di atas ya. Sekarang apakah dia paralel sebelum dan sesudahnya? Sebelumnya ada eats, kata kerja verb S. Sesudahnya ada sleeps, kata kerja verb S. Paralel, berarti benar. Ya, bentar. Oke, lanjut. Yang kedua, invite us to her home but never talks with us. Nah, mana yang kata kerjanya itu? Invites sebelumnya, never talks. Kata kerja sama-sama bentuk S. Benar. Jadi harus dicari dulu mana nih kata kerjanya. Kalau yang pertama ini gampang ya. And itu sebelum dan sesudahnya persis posisinya. Eats dan sleeps. Tapi yang kedua ini but agak jauh dia. Sebelum but itu invites di depan. Terus sesudahnya ada talks. Karena kita udah tahu ini klasifikasinya kata kerja, jadi kita tinggal nyari kata kerjanya. Coba kalau nanti di soal, kita nggak tahu itu kata kerja kah, kategorinya noun kah, berarti kita harus bisa mengidentifikasi mana yang dipahami dengan noun, mana yang dipahami dengan kata kerja. Yang ketiga, you can stay home or go to the movies. Kata hubungnya adalah or, kita lihat sebelumnya mana yang merupakan kata kerja, stay. Ya. Berikutnya adalah go, sama-sama kata kerja bentuk pertama. Ini udah paralel. Ini hanya untuk menjelaskan mana paralel. Tapi jangan harap nanti waktu kamu mengerjakan soal seperti ini beda. Ya. Setelah ada kata benda, kata kerja, berikutnya adalah kata sifat. 2 adjektif. My boss is sincere and nice. The exam that he gave was short but difficult. Class can be interesting or boring. Contoh pertama pakai and, but sama or. Udah sesuai dengan conjunction yang dimaksud. Kita lihat sebelum dan sesudahnya. And sebelumnya sincere, sesudahnya nice. Betul, kategori kata sifat. Sincere, tulus, nice, baik. But sebelumnya adalah short, kata sifat pendek. Tapi dia sulit, juga merupakan kata sifat. Paralel sebelum dan sesudahnya. Class can be interesting, menarik, atau membosankan, boring. Interesting sama boring merupakan kategori kata sifat. Sebelum dan sesudahnya sama-sama paralel. Tadi untuk contoh adjektif. Berikut kita lihat contoh untuk coordinate conjunction. Apa itu coordinate conjunction? Mari kita lihat coordinate conjunction. There are students in the classroom and in front of the building. Nah, yang namanya coordinate conjunction itu biasanya ada in the classroom, in front of the building. Ada preposisinya. Tahu preposisi ya? Saya udah pernah ajarkan juga dia preposisi ini berkali-kali. Preposisi itu yang in and on, in, on, in, at, terus by, in front of, between, next, dan berikutnya. Itu kategori preposisi. Kamu cari dulu. Apa itu preposisi? Jadi untuk menjelaskan coordinate conjunction yang dua frase, two phrases ya. Jadi dia harus ada in the classroom. Dia ada 2 frase di situ. In front of the building. Dengan mengetahui kalau ada preposisinya. In sama in front of merupakan kategori preposisi. Menunjukkan sebuah lokasi ini tuh. Yang kedua adalah or. Kemudian sebelumnya ada on my desk, in the drawer. Menunjukkan lokasi di dalam laci sama di meja sama di laci. Tapi diikuti preposisi. Jadi dia 2 frase bahasanya. On my desk, on, ada in, preposisinya. Yang ketiga adalah but. Sebelumnya ada at noon, siang, atau at 1, jam 1. Ada at-nya.
Jadi kata kuncinya kalau untuk memahami frase ini, coba lihat kira-kira ada preposisi apa tidak. Ya, dari kamu mengetahui preposisi, kamu bisa mengerjakannya. Ya, lanjut yang dua klausa. Dua klausa di sini coordinate conjunction. They are not interesting in what you say or what you do. Nah, or sudah betul. Dua klausa itu seperti what you say. Di dalam klausa tersebut ada subjek dan verb. Kalau kita lihat klausanya what you say, you sebuah subjek, say sebuah verb. Jadi dia bisa disebut klausa. Jadi dalam satu kalimat panjang ada kalimat kecil yang terdiri dari subjek dan verb. Itu disebut dengan klausa. Nah, di sini klausanya tepat sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya ada what, sama-sama what, dan what sebelum dan sesudah, kemudian diikuti subjek verb. You-nya subjek, verb-nya say. Sesudahnya apakah benar sama? Benar. Setelah what ada you, subjek, dan diikuti oleh do, verb. Jadi benar, ini dua klausa. Yang kedua, and, kata hubungnya. Kita lihat yang mana merupakan dua klausa. I have to be dan I want to be. I subject, have verb. Diikuti to be klausanya. Sesudahnya juga begitu. I subject, want verb. Dan to be adalah sebuah tambahan aja di kalimat itu pada klausa. Kemudian yang ketiga, but. Sama paralel ya, yang pakai and. But sebelumnya adalah go home early sama, wait, sebentar. To go home early. Oh ya, ini benar. Bukan go home early, tapi dari depan. Mr. Browns like to go home early, but his wife prefers to stay late. Ini keseluruhan klausanya. Karena kan dalam klausa dia harus ada subjek dan verb. Subjek dan verb sebelum dan sesudahnya itu, sebelumnya itu Mr. Brown subjeknya, verbnya adalah likes. Sesudahnya adalah subjeknya wife dan verbnya prefers. Itu yang merupakan paralel pada dua klausa. Poinnya di skill 24, perhatikan dulu, diulangin, perhatikan dulu conjunction-nya mana. Conjunction cuma ada 3 yang dimaksud di sini, yaitu and, yang kedua but, dan yang ketiga adalah or. Kemudian lihat kategorinya, apakah dia merupakan kategori yang ini. Noun, kata benda, kategori pertama. Yang kedua adalah kata kerja, verb. Yang ketiga adalah adjective, kata sifat. Yang keempat frase. Yang kelima subordinating clause. Yang keenam main clause. Setelah kamu identifikasi, kamu harus bisa menentukan dia kategori mana. Samakah strukturnya sebelum penghubung dan sesudah penghubung. Begitu. Contoh mengerjakannya, ini ada 1 sama 2, dibantu dulu pemahamannya. She held job as typing, a housekeeper, and in a restaurant. Salah, udah pasti. Kalau dia pakai and, kata hubungnya, sebelumnya typist, housekeeper, sesudahnya kok bukan noun, ini kan lokasi. Kalau ini in restoran itu kan ada in tadi ya, preposisi, dia merupakan frase. Jadi sebelumnya noun, sesudahnya kok frase fungsinya. Jadi dia tidak equal sebelum dan sesudah and. Makanya dia salah. Nomor 2, itu adalah or penghubungnya. Sebelumnya in the file, sesudahnya on the desk. Ini masuk frase klausa ya. Bentar tadi mesti lupa apa namanya. Itu frase benar. Dia masuk kategori frase dan dia udah benar karena sebelum dan sesudahnya sama. Itu dimaksud dengan skill 24. Saya lanjut skill 26, penjelasannya agak panjang karena agak sulit. Skill 25, sorry. Selain tadi harus bisa menggunakan conjunction dengan equivalent yang sama sebelum dan sesudahnya, kalau ini dia bilang harus paralel bahasanya dengan pair conjunction. Conjunction-nya itu bukan hanya satu. Kalau di atas kan cuma satu, cuma ada and, cuma ada but, dan ada or. Kalau dia ada pasangannya, selain dia berpasangan pun dia harus paralel. Contoh di sini pasangannya sudah ditentukan oleh skill 25 bahwa pasangannya cuma both diikuti and yang pertama. Either diikuti or, neither diikuti nor, dan not only diikuti but also. Jadi ada 4 pair conjunction, conjunction yang berpasangan artinya ya. Contohnya di situ, I know both where you went and what you did. Caranya sama.
lihat dulu apakah pair of conjunction-nya tepat atau enggak, pasangan conjunction-nya tepat enggak. Both diikuti N. Di atas benar enggak? Both diikuti N. Betul. Berarti kata hubungnya udah tepat. Sekarang kita lihat sesudah dan sebelumnya. Kalau ini kan posisinya di tengah-tengah ya. Karena kata hubungnya itu bukan nempel tapi ada yang menengahi mereka. Ada yang muncul di antara mereka, di antara conjunction ini. Ini udah digarisbawahi ada where you went sama what you did. Ini paralel karena dia merupakan dua frase. Where, what. You subject, you setelahnya juga subject, when sama did merupakan kata kerja. Contoh nomor 2, either sama or. Lihat di atas, either sama or sudah betul pasangannya. Kita lihat di antara mereka muncul Mark dan Sue, merupakan kategori kata benda. Di atas ini masih memakai kategori yang ada di skill 25 ya. Nah ini paralel karena sama-sama noun. Yang ketiga, the tickets are neither in my pocket nor in my purse. Kita lihat neither diikuti nor di atas, fungsinya betul. Dan bagaimana yang di antara mereka muncul, apakah paralel in my pocket sama in my purse? Sama-sama dua frase dan dia benar. He is only not an excellent student but also an outstanding athlete. Kategori conjunction-nya not only diikuti oleh but. Sudah betul pasangannya di atas ya. Nah, apakah kata yang muncul di antara mereka itu paralel? Iya, karena yang satu excellent student merupakan kategori kata sifat. Sesudahnya juga outstanding athlete yang merupakan kata sifat juga outstanding athlete. Sama-sama kata sifat ini kategorinya. Keempat contoh di atas adalah paralel. Nah, yang tidak paralel, ini contoh di bawah. Sebentar, ini siapa yang masuk suaranya? Oh, si Pamel. Dah. Oke, berikut adalah contoh yang tidak paralel. Kita lihat, he wants either to go by train or by plane. Nah, di sini kita lihat either diikuti or, betul. Cuma dia nggak paralel. Udah. Dia tidak paralel. Kenapa? Karena sebelumnya ada to go by train, di belakangnya cuma by plane saja. Jadi nggak paralel. Dia harusnya kalau mau paralel, bagaimana caranya? Disamakan dia polanya. Misal, di bawah itu ya untuk membenarkannya. Sama-sama ditambahkan to go, berarti kalimatnya to go by train atau to go by plane. Atau dibuang to go-nya, tinggal by train sama by plane, itu betul. Atau yang ketiga, tinggalkan semua, buang semua, tinggalkan train sama plane. Jadi nanti dalam soal bentuk yang salah bisa muncul seperti ini. Tidak sama atau tidak ekuivalen, tidak paralel sebelum dan sesudah conjunction kata hubungnya. Kata hubungnya itu enggak sama gitu, seperti ini. Atau contoh yang salah lagi seperti di bawah ini adalah I want both this book or that one. Nah, both sama dengan or, sementara di atas both kan bukan diikuti or tapi diikuti and. Jadi si kata hubung, pasangan kata hubungnya yang salah dimunculkan dalam soal. Sama dengan contoh either Sam nor Sue. Either diikuti nor. Padahal di atas either bukan nor tapi either diikuti oleh or gitu ya. Itu untuk memberitahu kamu bentuk kalimat salah yang akan muncul. Nah, sekarang ini udah dilihat nih kesimpulannya harus strukturnya sama. Jadi kata hubungnya pasangan, di antara mereka kalimat yang muncul strukturnya sama. Kita lihat nomor 1, katanya sudah incorrect. Karena apa? Kata hubungnya either sama or, betul. Terus apanya? You can take exam sama write a paper. Dia tidak sama karena yang sebelumnya write a paper, yang sebelumnya write a paper sesudahnya take exam. Jadi nggak paralel kalimatnya ya kan? Sebentar. Oke. Kemudian jadi jawabannya incorrect.
Layar saya masih kelihatan ya? Masih sesuai dengan skill 26 kan? Tidak terputus ya? Kalau terputus beritahu saya. Kemudian yang nomor 2 itu it will be both noticed and appreciated. Nah, ini correct karena both diikuti N. Yuk, scroll dulu kita ke atas. Both sama N, betul. Kemudian apakah dia paralel? Paralel karena ada notice dan ada appreciated. Jadi kalimat tersebut benar. Sekarang skill 26 ya. Ingat ya, ini masih sama dengan skill 25, cuma bedanya dia kata hubungnya berpasangan dan kita tetap harus mengidentifikasi apakah dia paralel di antara kata hubung tersebut. Oke, skill 26. Sebentar. Sebentar, saya terdistraksi. Oke, skill 26. Satu lagi. Menggunakan parallel structure dengan comparison. Nah, ini masih paralel, tapi dia perbandingan, comparison. Kalau tadi kan nggak perbandingan, kalau ini perbandingan. Oke. When you make a comparison, waktu kamu membuat kalimat comparison, kamu harus mempoint out similarities atau perbedaan antara dua hal. Dan perbedaan tersebut atau persamaan tersebut harus paralel katanya. You can recognize a comparison. Kamu bisa mengetahui perbandingan tersebut dengan showing yang menunjukkan bagaimana dua hal berbeda dari ER dan DEN. Oke, ini saya rangkum aja begini maksudnya. Rumusnya ini adalah ER nih ya yang garis miring, ER diikuti DEN atau MOR diikuti DEN, cuma dua itu. Seperti ini kalimatnya, tapi dia harus betul. Ini kan karena kalimat comparison, berarti dia menggunakan kata sifat. Ya. Ingat, dia comparison menggunakan kata sifat. Kata sifat itu ada yang satu suku kata, ada yang lebih dari satu suku kata. Jika dia satu suku kata, kata sifatnya, seperti kata sifat happy, itu adalah satu suku kata, dia pakai yang pertama, ER diikuti then. Ingat betul-betul kalimat fisika. Jika kata sifatnya hanya satu suku kata, dia pakai ER diikuti then. Tapi jika dia kata sifatnya lebih dari satu suku kata, contoh beautiful, itu bukan satu suku kata tiga. Beautiful, itu pakainya more than that. Pembedanya di sini adalah kalimat comparison yang menggunakan kata sifat, mana satu suku kata, mana lebih dari satu suku kata. Kalau satu suku kata, pakai ER than, kalau lebih dari satu suku kata, pakainya more than that. Sekarang lihat contoh kalimat. My school is farther than your school. Ya, farther than. Dia pakainya far. Satu suku kata sifatnya. Diikuti ER dan betul. Apakah paralel? Paralel. Sebelumnya my school, sesudahnya your school. To be rich is better than to be poor. Nah, pakainya ER than. Karena kata sifatnya satu suku kata better. Nah, to be rich dan to be poor sudah paralel. What is written is more easily understood. Nah, kenapa ini pakai more dan then? Karena kata sifatnya understood. Understood itu tiga suku kata. Jadi kita harus pakai more dan then. Kemudian dilihat sebelumnya, what is written sama what is spoken itu sudah paralel. Ini agak lebih berat lagi ya. Jadi poinnya, sebentar. Comparison showing has to think at the same might contain as. Nah, ini ada lagi. Selain tadi pakai ER, then, more than, ada lagi tambahan katanya. Pakai SS katanya. S diikuti kata sifat S. Apa fungsinya? Menunjukkan persamaan. Kalau tadi kan membandingkan A dan B gitu. Ini kalimat yang menunjukkan persamaan A dan B gitu ya. Their car is as big as small house. SS, karena persamaan pakainya SS, tapi di antara S dan S itu kata sifat, yaitu big. Terus ada renting those apartment the same as
leasing them. Terus dia pakainya as, the same as. Nah, itu boleh. Tapi dia pakai noun setelahnya. Leasing them bukan kata noun, kata kerja sesudah leasing them, sebelumnya juga renting. Ing kata kuncinya ya. Sebelumnya ing, sesudahnya ing, tapi dia pakai the same as atau similar to. Similar to boleh dipakai di tengah, tapi sebelumnya harus sama, the work that I did, the work that you did. Ini hanya untuk memberitahu kamu kalau ekspresi persamaan bisa pakai as, pakai the same as atau similar to gitu. Dan dia harus sama sebelum dan sesudahnya. Mari kita lihat yang contoh pertama untuk membantu pemahaman. His research for the thesis was more useful than her. His, noun, sesudahnya hers. Ini betul. Sama-sama paralel ya. Terus pakainya kata sifat more useful. Oke, yang kedua adalah dining in a restaurant. It's more fun to eat at home. Sekarang dia pakai katanya more pakai than. Sementara kata sifatnya fun. Fun itu kan satu suku kata saja. Harusnya bukan pakai more fun, tapi funnier. Itu pertama salah. Terus yang kedua salahnya adalah sebelumnya dining, sesudahnya kok nggak ing, sesudahnya malah to eat. Jadi dia berbeda. Udah pasti nomor 2 ini salah. Ya, begitu caranya. Jangan lupa skill 26 itu sedikit sulit karena selain dia comparison, dia juga menjelaskan tentang persamaan. Dan harus mengetahui persamaan, menggunakan yang tepat apa tidak ini comparisonnya. Semoga dapat dipahamin karena agak sulit. Kamu boleh diskusi mengerjakannya dengan temanmu. Asal kamu melampirkan bukti masing-masing ya, karena kan ini susah ya skillnya. Jadi tidak apa-apa jika berdiskusi, tapi mengumpulkannya tetap masing-masing. Sampai sini sebelum saya tutup, apakah Anda paham structure 24, 25, dan 26? Skill tersebut sulit, makanya dispensasi untuk mengumpulkan tugasnya adalah besok jam 9 malam. Ada pertanyaan terkait hal tersebut? Tidak ada, cukup jelas? Oke, kalau jelas. Yakin tidak ada pertanyaan? Saya tutup strukturnya hari ini. Oke, dan baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming my class. Semoga bisa mengerjakan latihannya dengan baik ya dan mengumpulkannya tepat waktu. I see you next week. Thank you semuanya. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Sama-sama. Apa Al? Nanti Al. Mami lagi kerja nanti. Miss, ini digabung atau dipisah ya, Miss, ngerjainnya? Apa? Yang listening sama yang beda ini dong, digabung beda. atau Sebentar, Nak. Digabung aja nggak apa-apa, asal kamu kasih judul ya. Kasih tahu Jaya tuh nanti. Baik, Miss. Yes. Miss, deadline-nya besok jam 9 pagi atau malam ya, Miss? Malam. Oke.